saya akan sampaikan salam pembuka dulu. Ya, baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Selamat siang kepada para peserta tatap daring perkuliahan evaluasi perancangan pabrik, dan juga selamat datang kepada Ibu Clara Unik Melanie Christie atas kesediaannya. Juga kami mengucapkan terima kasih hadir pada acara di siang atau pagi menjelang siang ini, khususnya untuk kuliah menjadi narasumber pada kuliah evaluasi perancangan pabrik. Nah, untuk sebelum kita mulai, sebelum saya memperkenalkan, saya panggilnya Mbak Uni, kepada para peserta ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pelaksanaan tata kuliah pada pertemuan daring ini. Yaitu yang pertama, akan saya coba tampilkan slide, semoga ini nampak sekaligus untuk trial Ibu Uni, Mbak Uni, supaya nanti saya yang mengoperasikan ya, Mbak Uni, ini rencananya nanti. Ya, monggo Pak Sigit. Ya, saya akan mengoperasikan. Terlihat ya? Oke. Jadi saya mengharap untuk pelaksanaan ini dimohon Anda mematikan mikrofon pada perangkat selama kegiatan berlangsung, artinya selama narasumber menyampaikan paparan. Namun demikian, kami tetap mempersilahkan bagi Anda untuk menyalakan atau mematikan kamera atau video pada perangkat Anda. Nah, begitu dimulai untuk diskusi, saya akan mematikan mikrofon dan hanya saya hidupkan kepada narasumber. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan pertanyaan, karena Mbak Uni ini akan menyampaikan materi, tidak materi, tapi sharing experience, sehingga mengharapkan ada suatu diskusi yang aktif. Nah, tentunya diskusi aktif ini bisa dilakukan pertama dengan Anda menuliskan pertanyaan di dalam kolom chat atau melakukan raise hand. Nah, kalau Anda melakukan raise hand atau kolom chat, jika ada dalam kolom chat itu ada, akan saya bacakan, namun Anda juga bisa menyampaikan secara langsung secara lisan. Jadi saya mengharap kalau ada pertanyaan, ada materi yang ingin disampaikan, silahkan Anda menyampaikan pada saat kuliah itu berlangsung, jadi tidak di akhir, karena kita akan berhenti atau berjeda sebagaimana yang pernah kita lakukan pada tatap diskusi daring dengan narasumber atau praktisi di pertemuan awal 6 Mei yang lalu. Nah, saya berharap teman-teman peserta mengikuti kegiatan secara penuh, dan ini bersifat wajib bagi para mahasiswa yang mengambil kuliah evaluasi perancangan pabrik. Selanjutnya, untuk diskusi nanti tentu akan ada sedikit games, ada sedikit pertanyaan kuis yang tentunya Bu Uni sudah ya berbaik hati untuk menyiapkan sejumlah kejutan. Nah, silahkan nanti Anda bisa memanfaatkan atau Anda bisa bertanya ya banyak tentang pengalaman beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan selanjutnya untuk Bu Uni menyampaikan materi, dan mungkin saya ingin memperkenalkan dulu bahwa Ibu Clara Uni ini, atau Ibu panggilannya Mbak Uni, ini adalah alumni TPHP angkatan 94. Beliau selesai tahun 99. Nah, nanti detail Ibu Uni akan menyampaikan siapa dirinya dan bagaimana pengalaman beliau selama ini berkecimpung di dunia industri. Materi yang akan beliau sampaikan atau sharing experience yang akan disampaikan adalah tentang major challenge in setting supply objective and strategy. Untuk mempersingkat waktu dan diskusi bersifat cair, ya, Mbak Uni, ya, kita bisa bicara atau kita lebih banyak kepada talk show atau diskusi ringan, dan kemudian di sela-sela pertanyaan dipersilahkan bagi para mahasiswa. Untuk itu saya persilahkan Bu Uni untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang teman-teman semua. Saya di sini hanya sekedar sharing apa yang saya tahu. Saya hanya berharap ini bisa memberikan sedikit gambaran di lapangan, di dunia kerja. Tetapi saya juga menjalani ini tuh otodidak ya, belajar sambil jalan. Jadi saya berharap juga dapat feedback dari teman-teman semua. Saya berharap ini lebih bersifat berbagi informasi lah. Kita diskusi dan ngobrol bareng gitu. Jadi jangan terlalu serius, saya juga jadi deg-degan. Oke, mungkin next-nya, Pak. Maaf.
Oke, sebentar Funi. Next slide ya Funi. Iya. Silahkan. Oke. Ini nama saya Clara Uni Melani Kristi, saya angkatan 94 dan saya lulus Agustus 99 dan mulai dari November 99 sampai hari ini saya bekerja di Industrial Chocolate Manufacturer. Mungkin sedikit cerita ya, sedikit intermezzo aja. Saya itu dulu melamar pekerjaan sebagai R&D karena bayangannya kalau lulus dari PHP itu jadi R&D gitu. Tapi ketika saya interview dan akhirnya dapat reply bahwa saya dianggap tidak akan telaten untuk bekerja di R&D, tetapi justru ditawari jadi PPIC. Dan waktu itu dengan bodohnya saya juga nanya, apa ya PPIC gitu. Ternyata PPIC itu dijelaskan production planning dan inventory control. Kemudian ternyata itu terkait dengan kalau zaman saya dulu ada mata kuliah SATOP, satuan operasi, kemudian juga ada perancangan pabrik dan segala macam. Sedikit yang lucu, bukan sombong ya, tapi saya selama kuliah sempat dapat D2, itu di manajemen produksi dan teknologi susu. Dan tapi itu ajaibnya rencana Tuhan, saya manajemen produksi itu dapat D, ngulang dapat C, ngulang lagi dapat B. Dan 3 kali saya mengikuti manajemen produksi, ternyata topiknya beda-beda. Dan itu yang ternyata saya geluti sampai sekarang, manajemen produksi. Kemudian teknologi susu yang saya dapat D, ternyata saya sekarang juga harus membeli susu dan harus bergelut dengan segala macam jenis susu. Ini hanya sekedar kayak apa ya, kita melihatnya seperti puzzle yang tergenapi setelah semuanya berlalu gitu. Jadi ketika ada kegagalan, jangan putus asa, siapa tahu justru itu petunjuk untuk jalan kita selanjutnya. Sekedar sharing aja. Oke, saya awali dari saya pertama di PPIC, kemudian saya dapat penugasan selanjutnya pindah ke demand plan, kemudian ke logistik, dan saat ini saya ada di supply chain. Next-nya, Pak. Ya, sudah pindah. Oke, ini scope saya saat ini. Jadi saya saat ini in charge di supply chain yang melingkupi demand plan dan inventory control, purchasing dan product costing, ekspor import dan warehouse serta distribution. Jadi apa yang mungkin bisa saya share ke teman-teman mungkin hanya dalam scope ini gitu. Kalau mungkin bicara detail produk mungkin saya kurang paham ya. Tapi kalau kita bicara mengenai kapasitas, pembelian, inventory, mungkin saya bisa sedikit berbagi. Oke, selanjutnya. Saya sempat mengintip tugas yang diberikan buat teman-teman. Saya melihat ada beberapa yang cukup relate dengan bidang saya. Jadi saya akan mencoba memulai dari sesuai dengan judul, kita akan bicara mengenai supply objektif. Nah, untuk supply objektif ini sebenarnya ada beberapa, tapi kita hanya akan fokus pada salah satu objektifnya, yaitu kita harus menjaga supaya flow dari material, supply, dan jasa itu nggak terputus, apapun yang terjadi. Dan saya akan lebih fokus lagi pembicaraannya dalam hal order handling. Jadi kita biasanya dapat order dari customer, kemudian akan dilempar ke PPIC, dia akan mencoba merancang, menyusun rencana produksi yang paling efisien itu seperti apa sih, dengan banyaknya jalur produksi, jalur mana yang akan dipakai, yang mana duluan, terkait juga dengan karakteristik produk dan resep. Kemudian dari sana dia juga akan melihat kebutuhan materialnya seperti apa, lempar ke purchasing akan membeli dan menyediakan, proses lanjut ke proses gudang, pengiriman, dan akhirnya ke customer. Nah, bagaimana kita menjaga flow ini tuh jangan sampai terputus? Sepertinya mudah, tetapi sebenarnya cukup tricky karena banyak ketidakpastian. Mungkin saya perlu sedikit cerita ya bahwa ada 2 jenis industri, ada yang namanya consumer atau produk retail, dan ada yang seperti yang perusahaan di mana saya join itu adalah B2B. Jadi customer saya itu adalah company juga, industri makanan juga. Jadi output dari company saya adalah produk setengah jadi, coklat.
Meskipun coklat itu sebenarnya udah bisa dimakan langsung, tetapi kita jualnya dalam bentuk bulk. Kalau misalnya untuk es krim coating itu kita jualnya dalam tangki. Kalau misalnya blok ya blok-blok besar 20 ton, 20 kiloan dalam karton-karton besar atau mungkin koin atau chips atau mungkin pasta, tapi kita packingnya besar-besar. Dan itu akan digunakan untuk industri makanan, untuk coating es krim, untuk biskuit, untuk olesan roti, dan segala macam. Untuk Horeca juga, hotel, restoran, kafe. Nah, dengan tipe bisnis seperti itu, order dari customer itu bisa sangat fluktuatif. Jadi, kadang ordernya gede, kadang ordernya kecil, kadang ordernya dadakan, karena tergantung dari bagaimana manajemen di customer kita. Kalau dia juga bisa mengantisipasi, dia bisa memplanning dengan baik, order ke kitanya juga akan lebih stabil. Tetapi kadang-kadang juga enggak. Itu adalah salah satu ketidakpastiannya. Mungkin bisa ke next slide. Selain dari demand yang sangat fluktuatif itu juga dari sisi supply-nya, dari supplier-nya itu juga ada banyak ketidakpastian. Secara quality itu bisa fluktuatif juga, meskipun mungkin kadang masih in range, tetapi kalau kita bicara lebih detail lagi, tetap ada fluktuasinya. Kemudian secara quantity, kapan diperlukannya itu related dengan tadi fluktuasi demand pasti akan langsung berimbas ke supply-nya juga, dan waktu kadang-kadang juga belum tentu on time dari sisi suppliernya. Nah, di satu sisi ketika kita terima order, kita harus fulfill order tersebut. Karena kalau misalnya customer kita adalah seperti produk-produk retail, mungkin seringkali kita ke Alfamart nggak ada, ya udah kita beli produk lain. Itu lost opportunity. Tetapi ketika customer kita adalah sebuah industri, efek terburuk yang bisa terjadi adalah customer kita bisa berhenti produksi kalau kita nggak bisa supply. Dan itu kita jaga banget, yang namanya berhenti produksi itu dosa besar. Jadi kita itu menjanjikan delivery on time, sesuai yang mereka butuhkan, in full secara quantity, dan mid quality. Ini adalah sesuatu yang harus. Padahal datangnya order itu bisa fluktuatif dari sisi quantity, dari sisi waktu. Dari sisi supply juga kita menjanjikan order ke customer di time 2 minggu. Tetapi saya membeli susu dari Eropa itu bisa 2 bulan. Bahkan untuk susu, peraturan pemerintah kita harus mengajukan izin import, itu harus mengajukan 2,5 bulan sebelum periode tertentu. Jadi misalnya untuk periode kedatangan Juli-Desember, 2,5 bulan sebelumnya atau misalnya pertengahan April saya sudah harus mengajukan izin import bahwa saya akan import susu sejumlah sekian dari negara ini, originnya sebanyak ini. Itu saya udah harus apply izin import 2,5 bulan sebelum Juli. Jadi saya harus memprediksi kebutuhan Juli Desember saya butuh susu berapa dari negara mana originnya. Itu dari sisi waktu. Kemudian dari sisi quality, kalau kita bicara penghasil susu Australia, itu dia juga ada 4 musim. Jadi ada kalanya sapinya dapat rumput segar, ada saatnya mereka dapatnya yang rumput yang udah diterfermentasi, yang disimpan, itu hasil susunya juga beda. Rasanya juga akan beda, freshness-nya, tingkat kesegarannya juga beda. Atau kalau kita bicara lecithin yang GMO free itu dari soya bean, itu karena dia tanpa modifikasi, dia itu kadang warnanya juga tergantung musim, kadang gelap, kadang terang. Padahal kita menggunakannya untuk coklat putih dan coklat gelap. Untuk coklat gelap no problem, tapi ketika lecithin-nya gelap sedangkan kita juga menggunakannya untuk white product, itu juga akan jadi problem yang berbeda. Nah, ada banyak ketidakpastian, tetapi kita harus menjanjikan sesuatu yang pasti ke customer gitu. Nah, kalau kita mau bicara in term of supply, berarti solusi termudah apa? Stok, buffer. Ini mungkin akan relate dengan beberapa teman-teman yang dapat tugas terkait ini. Nah, saya pengen dengar nih dari teman-teman, kalau kita bicara mengenai stok atau buffer stok, next slide Pak Sigit.
boleh nggak kita coba ngobrol nih, kalau low inventory atau stoknya kecil, itu plus minusnya apa sih yang kita dapat? Kalau stoknya besar atau tinggi, plus minusnya apa sih? Ada bayangan nggak teman-teman terkait hal ini? Mari. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa sebut nama ini? Saya catat namanya nih. Halo, tes. Ya, jelas. Saya Deo Mahendra, Pak. Oh, Dio. Oke, Mas Dio. Oke. Itu mungkin saya lebih menangkapnya kalau kondisi inventorinya sedikit dan tinggi itu nanti lebih ke produksinya. Ketika si pabrik itu butuh penyimpanan yang rendah, mungkin itu menunjukkan demand dari customer-nya lagi lesu, dan kalau lagi kebutuhan inventorinya tinggi, mungkin demand dari customer-nya itu lagi sangat baik, begitu Bu. Oke, ini kita mencoba kayak ngeset gitu loh. Kita mencoba menyeting atau merencanakan, saya mau pegang inventory material tinggi atau rendah gitu. Oh, kalau di situ belum kepikiran Bu, maaf Bu. Misalnya nih yang paling gampang nih, misalnya kita jualan gorengan aja deh. Kan kalau customer itu kan begitu datang, nggak mungkin dong begitu customer beli terus kita baru beli tepung, kita baru beli bahan-bahan gitu. Kita pasti kan sudah menyediakan bahannya gitu. Nah, kita mau menyediakan bahannya itu besar atau kecil, itu kira-kira resikonya apa sih? Kelebihan dan resikonya apa sih kalau nyimpen inventory atau stok besar atau nyimpen stok kecil gitu? Oh, kalau dari itu mungkin ketika pabrik itu menyimpan stoknya yang kecil tuh nggak perlu khawatir akan ada sisa stok itu Bu. Bagus. Ya, salah satunya itu. Resiko barang bersisa atau tidak digunakan atau karena kita bicara makanan, produknya jadi expired atau rusak gitu kan. Resikonya itu jadi rendah. Bagus. Itu benar. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang raise hand, tapi saya belum sempat lihat Bu Uni. Mbak Uni, tadi ada yang raise hand. Siapa yang tadi yang sempat raise hand ya? Kenapa Pak Sigit? Sorry. Tadi ada yang raise hand. Raise hand itu ada yang menunjukkan partisipan itu kan terlihat. Kalau kita klik partisipan, nah itu ada yang raise hand. Ini ada yang raise hand. Oh iya. Viko Sentot Gunawan. Bu Uni bisa melihat di situ. Silahkan Viko. Menurut saya inventory itu bisa menekan cost untuk biaya gudang atau penyimpanan Bu, karena daya yang digunakan lebih sedikit atau sumber dayanya lebih sedikit, sedangkan inventory lebih banyak cost untuk penyimpanan. Betul, bagus sekali. Itu juga salah satunya. Ada lagi pendapat lain? Ini tadi benar semua ya, tapi maksudnya kita mencoba untuk perspektif yang lebih luas. Kadang-kadang kalau kita di lapangan itu kita mikirnya harus dari banyak sisi gitu loh, nggak hanya dari satu sisi. Tadi resiko expired rendah, benar, bagus untuk low inventory. Untuk cost-nya juga rendah, ya benar. Ada lagi aspek lain, pertimbangan lain? Ada yang raise hand lagi, siapa? Syadia, Afi. Iya, apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas. Oh, jadi kan seperti yang dibicarakan tadi, kalau demand itu suatu hal yang tidak menentu, terkadang tinggi, terkadang rendah, sangat fluktuatif. Nah, misalnya kita menentukan untuk ngestok barang terlalu rendah, takutnya ketika demand-nya tinggi, kita tidak dapat memenuhi keinginan dari konsumen. Namun ketika terlalu tinggi kita ngestok barangnya, yang seperti tadi dibicarakan itu bisa berhubungan sama kualitas barang yang mungkin rusak atau kadaluarsa atau seperti itu. Ya, bagus. Itu benar juga. Respon time kita terhadap order juga jadi lebih lambat.
lebih rendah. Kita bisa kehilangan kesempatan, loss opportunity seperti tadi. Orang juga jadi bisa beli ke tempat lain atau bahkan mengecewakan. Atau kalau customer kita industri, bisa-bisa kita menyebabkan customer kita stop produksi, rugi besar. Ada lagi yang lain? Aspek lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nama saya Faiza Nurushifa. Saya menyampaikan pendapat tentang high inventory. Kalau misalnya yang high inventory itu menurut saya bisa menjadi ketika bahannya itu langka atau musiman, itu bisa jadi menjadi apa ya, cadangan stok ketika bahan tersebut itu langka. Seperti itu. Iya, bagus, benar. Itu juga benar. Itu salah satu hal yang harus kita pertimbangkan juga untuk produk-produk seasonal. Seperti yang saya tadi bilang, misalnya kita produk susu, kalau 6 bulan ketika di Australia lagi musim semi atau musim panas, kita belinya dari Australia. Tetapi ketika 6 bulan berikutnya, kita mungkin harus beli dari Eropa gitu. Jadi kadang-kadang apakah itu juga saling bisa menggantikan, apakah bisa sama quality-nya, atau kita harus nyetok, atau kita harus cari source lain. Nah, itu juga salah satu pertimbangan juga. Benar sekali. Cadangan untuk seasonal product. Ada lagi yang lain? Kepikiran nggak? Bayangin aspek-aspek lain. Cukup? Nampaknya bisa terus, Bu nih. Kenapa? Nampaknya bisa terus nih, bisa lanjut. Oke. Ya udah, kita lanjut ya. Oke. Tadi sebelum lanjut ini, mungkin saya ingin mancing juga nih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan Bu ini kan relevan dengan jika terjadi kelangkaan tadi misalnya, itu lalu langkah apa yang mereka lakukan, dan dalam beberapa diskusi atau penugasan yang ada di kuliah ini, kami menyampaikan terutama dari teman-teman ada yang berpikir bahwa jika stok bahan mentahnya itu berkurang, atau dalam konteksnya ini minimal stok ya kemarin itu, ya. Batas kira-kira batas produksi saya berapa itu yang cocok untuk tetap kita jalankan dalam konteks tadi Ibu ini juga menyampaikan. Secara ekonominya dia tetap bisa beroperasi, tetapi di sisi lain juga melihat demand-nya itu seberapa besarnya, itu bagaimana untuk mensiasati itu. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menanyakan, tidak harus menjawab pertanyaan dalam hal ini, tapi juga bisa bertanya ya Bu Uni tentang pengalaman penyusunan evaluasi perancangan plastik. Ya. Mungkin kalau tadi terkait sama untuk kelangkaan dan untuk substitusi, nanti mungkin kita bahasnya di bawah ya. Oke. Saya sudah siapin di bawah. Untuk saat ini kita akan coba lebih fokusnya ke nanti pada akhirnya penentuan minimum stok. Terima kasih Bu Uni. Sebelum ke minimum stok, makanya saya pengen teman-teman coba consider sebelum menentukan di level mana, itu kita tahu resikonya, karena setiap keputusan yang kita ambil itu ada resikonya. Kita mau menentukan stoknya rendah, ada resikonya, tapi juga ada nilai positif yang bisa kita ambil. Tetapi ketika stoknya tinggi, juga ada sisi positifnya, tetapi juga ada sisi negatifnya. Nah, itu yang semua aspek dan resiko itu yang harus kita tahu. Dan nanti akan disesuaikan dengan produk kita seperti apa, bisnis kita seperti apa, policy kita seperti apa, service level kita ke customer mau seberapa tinggi, misalnya seperti itu. Itu yang kita pengen gali bareng-bareng. Gitu. Terima kasih Bu Uni. Iya, terima kasih juga Pak Sigit. Ada teman-teman yang mau nambahin lagi? Coba bebaskan cara berpikirnya. Kalau enggak kita akan bahas ya. Jadi untuk yang namanya inventory atau stok itu sebenarnya adalah aset, uang berhenti. Jadi untuk secara ekonomi kita pasti berharap yang namanya stok itu serendah mungkin.
Makanya ada yang namanya JIT, Just in Time. Toyota pernah aplikasikan itu, tetapi itu persyaratannya ternyata complicated untuk bisa mengaplikasikan itu nggak mudah. Kemudian saya juga pernah menjalankan yang namanya vendor manage inventory, karena kalau just in time itu kan stoknya 0, begitu kosong supplier harus langsung supply, sedangkan proses untuk mensuplai itu juga butuh waktu. Itu kalau suppliernya tidak berada di sekeliling kita, tidak dekat kita, itu juga sulit. Makanya kita pernah yang namanya vendor manage inventory. Kita sediakan space di tempat kita sediakan gudang. Secara ekonomi barang itu masih milik supplier, tetapi secara fisik barang itu ada di tempat kita. Secara pembukuan stok kita 0, jadi kita masih belum bayar, belum punya hak kepemilikan. Tetapi begitu saya butuh, saya bisa ambil dan saya baru bayar, misalnya seperti itu. Itu secara ekonomi sangat menguntungkan. Itu kalau kita secara pencatatan low inventory, tetapi aman secara fisik barang ada. Tetapi juga enggak semua supplier bisa diajak kerjasama seperti itu, dan itu cukup butuh agreement yang cukup alat juga. Tapi itu salah satu solusi terbaik, misalnya seperti itu. Nah, mengenai stoknya yang ditaruh di situ seberapa, yaitu terserah supplier. Tapi pasti supplier juga akan consider, dia juga nggak mau dong duitnya mandek terlalu banyak, misalnya seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya kita pengen inventory serendah mungkin. Tetapi kalau inventory rendah, bahayanya besar, yaitu tadi produksi stop. Begitu produksi stop, untuk produk retail adalah loss opportunity, tetapi untuk yang B2B seperti perusahaan di mana saya join, itu kita resikonya lebih gede. Kita bisa diklaim oleh customer kita. Kerugian dia bisa diklaim ke kita karena kita nggak bisa supply. Atau resiko berikutnya ketika itu bisa berulang, itu kita akan kehilangan customer. Ketika kita kehilangan customer perorangan di Alfamart, mungkin cuma berapa, tetapi ketika kehilangan customer yang yang sebuah organisasi, sebuah company, kehilangannya itu udah bisa ratusan ton gitu loh. Jadi customer sangat kita jaga banget. Jangan sampai barang itu loss. Tetapi ketika stoknya tinggi, resikonya itu enggak cuma sekedar cost. Karena barang berhenti itu harganya mahal, berarti duitnya banyak juga. Tetapi juga bertambah lagi cost-nya untuk space. SDM-nya, ketika barang banyak, itu akan banyak waste movement juga. Tetapi di satu sisi respon time kita kepada order itu lebih cepat. Seperti tadi ada teman yang menyampaikan respon time, itu juga benar. Nah, jadi kita harus menentukan di level mana sih amannya. Kalau low ya jangan low banget lah, jangan rendah-rendah banget, tetapi juga jangan terlalu tinggi, karena itu titik optimalnya di mana. Nah, untuk praktisi seperti saya di lapangan, itu kita tidak bisa mengeneralkan atau menggunakan kebijakan yang sama untuk semua produk. Kita harus pilah-pilah, bagaimana mungkin saya punya produk sampai ratusan item. Nah, itu harus kita pisahkan mana produk-produk yang bersifat umum, mana produk-produk yang bersifat khusus. Misalnya, kalau kita bicara coklat, semua coklat pakai gula. Jadi, gula itu saya tidak akan berisiko untuk tidak kepake, tidak akan berisiko untuk expired. Tetapi di satu sisi, gula itu juga sifatnya komoditi. Saya bisa ngambil dari banyak supplier misalnya. Jadi saya tidak tergantung pada satu supplier. Saya bisa ambil stoknya rendah. Kalau si supplier A kehabisan, saya bisa ambil dari B, saya bisa ambil dari C, misalnya seperti itu. Itu juga salah satu kebijakan atau pertimbangan untuk menentukan stok levelnya itu di mana. Nggak cuma sekedar supply demand, nggak cuma sekedar kebutuhan produksi harian, tetapi juga resiko-resiko lain dari sourcing kita. Kemudahan kita mendapatkan, seberapa spesial, seberapa umum barang itu juga perlu dipertimbangkan. Misalnya ada lecithin itu emulsifier, itu digunakan untuk semua resep. Nah, ketika saya bicara lecithin, itu barangnya kecil, sedikit, persentase digunakan dalam resep sangat sedikit, tetapi harus. Harganya juga nggak mahal. Nah, untuk produk-produk seperti itu, saya nggak akan
terlalu pusing mikirin stok level, saya pasti akan nyetok banyak. Sebanyak-banyaknya lecithin paling juga cuma berapa, ngambil space juga sedikit. Tetapi dibandingkan resiko ketika saya shortage, itu resikonya gede. Nah, di situ saya nggak akan mepet-mepetin banget harus yang serendah mungkin, enggak. Karena secara value juga enggak mahal. Tetapi beda ceritanya kalau kita bicara flavor. Flavor itu harganya mahal. Lecithin itu harga paling cuma $1-2. Dan penggunaannya itu 0,05% dalam resep. Jadi sedikit sekali. Tetapi ketika kita bicara flavor itu harganya ada yang sampai $100 dan biasanya flavor spesifik digunakan untuk resep-resep tertentu. Nah, amannya mau ditaruh di mana? Ketika memang ada beberapa resep yang menggunakan, kita bisa melihat dari historical order, kita bisa taruh di level tertentu. Tetapi juga ada beberapa saking spesifiknya, saya hanya membeli berdasar kontrak atau itu berdasarkan agreement dengan customer. Jadi tidak semua resiko harus kita tanggung. Kadang ada beberapa yang harus kita share juga ke customer. Ini kamu menggunakan produk yang spesial dengan lead time dari supplier seperti ini, kita akan terbuka dengan customer. Karena kebetulan customer saya industri juga kan, bukan retail gitu. Jadi penentuan minimum order bagi saya bukan sesuatu yang fix harus dengan hitungan matematis untuk saya di lapangan ya. Secara teori sih ada, maksudnya kita karena kalau hitungan teori itu sesuatu yang ideal, misalnya penggunaannya adalah misalnya 100 ton per bulan, nanti lead time-nya 2 minggu, berarti kita hitung mundur, sekali datang akan habis dalam sebulan, lead time-nya 2 minggu, berarti di tengah bulan saya harus beli lagi. Itu bisa dihitung. Tetapi itu adalah ketika kondisi ideal dengan kecepatan penggunaan yang sama, dengan konsumsi bulanan yang sama, dengan lead time yang pasti. Tetapi pada kenyataannya di lapangan tuh nggak seindah itu. Jangan sedih, banyak ketidakpastian gitu. Jadi ya kadang-kadang kita pasti akan lebihkan itu berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu kita akan melihat fluktuasi performance supplier seperti apa. Apakah supplier ini biasa tepat waktu atau enggak? Selain daripada kita melihat historical penggunaan, kebutuhan, MOQ, kita juga akan melihat lead time. Jadi kalau kita bicara minimum order, jujur aja saya nggak akan bisa kasih satu formula yang pasti, seperti ini. Tetapi kita harus memilah-milah dari jenis barangnya, itu barangnya adalah barang-barang dari sisi value, low value atau high value, dari sisi risk-nya terhadap proses apakah high risk atau low risk, kita akan bagi dalam 4 kuadran misalnya seperti itu. Untuk yang low value itu mungkin kita akan dengan kebijakan stok tinggi nggak masalah, tetapi kalau yang high value ya mungkin kita akan lebih consider dan seterusnya. Yang penting, makanya kenapa tadi saya pengen ngajakin diskusi mengenai apa-apa yang perlu kita pertimbangkan, karena untuk di lapangan itu nggak ada formula yang pasti, tetapi kita harus benar-benar melihat produk kita itu dari banyak aspek. Resikonya apa terhadap proses, resikonya apa kalau misalnya ini tidak terpenuhi, kalau terpenuhi berapa cost-nya, dan seterusnya. Jadi, kalau dari sisi kita di lapangan begitu Pak Sigit. Jadi akan susah kita punya formula yang fix untuk menentukan minimum order. Itu kita pasti akan ada evaluasinya. Kita biasanya kalau kita bicara inventory, kita ada yang namanya rasio terhadap penjualan. Kita penjualan berapa, kita keep inventory berapa. Jadi kita ada target istilahnya uang berputarnya berapa kali gitu. Itu yang akan menentukan level inventory tapi secara value total. Dan untuk detail masing-masingnya ya kita harus melihat secara fungsi dan risiko atau impact terhadap proses. Ada yang kurang jelas atau mungkin Pak Sigit bisa bantu saya dengan pertanyaan tertentu? Baik, saya menyampaikan pertanyaan dari mahasiswa ini. Silakan adik-adik. Karena beberapa kali masih banyak ke arah penghitungan ekonomi, tetapi belum
masuk juga tentang pertimbangan di sisi demand, ketersediaan maupun penyimpanan baik itu di gudang produk ataupun di gudang bahan mentahnya. Karena ini tadi unik sepaham saya kan terkait target ya, target yang ingin dicapai di produksi dan target serapan yang ada di pasar. Itu pemahaman saya tadi sekilas dari saya coba merangkumkan dengan apa yang sempat dijawab oleh teman-teman mahasiswa saat itu. Nah, monggo bagi teman-teman yang kebetulan menekuni atau mendapat penugasan ini bisa sharing, silahkan. Saya tunggu teman-teman. Kayaknya ada yang bertanya Ibu katanya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada Cukup di dalam, jelas? ada di dalam chat. Saya bacakan Mbak Uni Oh, atau di chat. Ya, silahkan di chat. Saya ingin bertanya, kalau terjadi kelangkaan bahan mentah, apakah akan mempertimbangkan untuk membuat perkebunan sendiri atau mencari yang berbeda dengan supplier saja? Oke, boleh saya pending pertanyaan ini untuk Stefani? Saya akan take note ini, nanti saya akan coba sampaikan di slide yang di bawahnya ya. Yang ketiga, ini topik pertama itu lebih ke arah inventory level. Nanti yang berikutnya lagi mungkin kalau ini sudah, kita akan coba ke slide berikutnya. Pak Sigit, itu mungkin masih sedikit relate juga. Nah, kalau kita bicara stok, itu ada stok material, ada stok finished good. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang namanya stok tuh pengennya seminimal mungkin gitu. Nah, dengan sumber daya kita yang terbatas, uang kita mau kita taruh di mana? Kita mau nyimpen stok tinggi itu di finish good-nya atau di raw materialnya? Ini terkait kalau saya ngintip pertanyaannya adalah, kalau bahan baku 50% lebih tinggi, apakah output-nya lebih tinggi? Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, saya nanti akan nyambungin ke sana, tapi sebelum itu, saya coba challenge teman-teman nih, mau pilih yang mana? Dengan uang yang terbatas, balik lagi yang paling gampang tuh penjual gorengan ya. Kalian mau nyimpen tepungnya atau mau nyimpen bakwannya yang udah mateng gitu? Lebih pilih yang mana? Teman-teman, mari, ayo kita ini pertanyaan sederhana ini saya pikir. Ini sederhana, cuma pilih A atau B. Selamat siang Bu, Ya, izin silakan. menjawab. Siapa ini? Saya Dia Bu. Ya. Kalau saya sendiri dengan asumsi bahwa biaya produksinya masih ada walaupun minimal, lebih memilih untuk menyimpan raw material karena dengan raw material itu bisa diolah menjadi produk finish, produk yang akhirnya dijual dan menghasilkan keuntungan seperti itu sih Bu. Mungkin kalau cara berpikir sederhananya aja. Ya. Sorry, jangan diputus dulu. Tapi nanti customer-nya nunggu loh, nunggu goreng gitu. Oh, ya Bu. Kenapa milih nyimpen bahan baku dibandingkan nyimpen finish produknya? Ada alasannya nggak? Karena kalau dari saya berpikirnya tadi seperti ini sih Bu, kayak dari raw materials itu bisa kemudian diolah gitu Bu. Jadi kayak lebih apa ya? Karena juga takutnya terjadi perubahan entah di harga atau mungkin ketersediaan raw materialnya, sehingga ya dipilihnya untuk menyimpan RM saja. Lebih aman dan lebih fleksibel gitu ya? Iya Bu, jadi biar nggak takut habis gitu. Oke. Ya, baik. Good. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga untuk feedback-nya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Felix ini. Ya Bu. Halo. Oke, silakan. Menurut saya kalau baru akan mau berjualan, contohnya pas di pagi hari itu saya lebih memilih untuk menyimpan produk jadinya, gorengannya itu. Kalau setelah warungnya itu tutup, mungkin akan lebih memilih untuk menyetok bahan-bahannya, begitu. Oke, jadi mungkin kamu akan memonitor sepanjang waktu dan kebijakan kamu mungkin akan berubah gitu ya? Begitu Bu, ya. Oke, terima kasih, bagus. Ada lagi yang lain? Felix ini Bu, kelihatannya raise hand. Felix, silakan Felix. Oh, ada lagi yang raise hand. Oke. Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Felix Bu. Mungkin saya setuju sama pendapat Dia Sekar. Mungkin lebih memilih untuk menyetok di raw material. Karena pertimbangannya kalau untuk gorengan tadi itu
kalau bahan bakwannya karena kan tidak tahan lama, jadi tergantung lagi sama raw material bahan jadinya. Jika bahan jadinya itu tidak tahan lama, mending Ya. Oke, bagus. Maksudnya ini terbuka ya, maksudnya mungkin pendapatnya sama tapi reasonnya beda juga bisa. Silahkan. Jangan hanya terpaku pada gorengan ya, saya tadi cuma sekedar contoh aja. Cuman supaya kita semua bisa bayangin. Ya, silahkan. Siapa ini yang raise hand? Saya Bu Sadia Amara. Oke, silahkan Sadia kembali. Kalau mungkin tadi teman-teman jawabnya untuk memilih menyentuh bahan baku, saya coba untuk berpendapat lain dengan menyetok finish good-nya. Kenapa? Karena mungkin ketika bahan bakunya tinggi itu bisa aja kapasitas untuk produksinya tidak mencukupi gitu Bu. Jadi mending ketika demand-nya tinggi, kita sudah siap untuk menyetok finish good-nya. Ya, good reason. Bagus. Ini dari Stefani juga ada jawaban tergantung umur simpan antara produk dan bahan mentah. Ya, ini juga bagus alasannya. Tergantung masa simpannya ya, karakter produk. Masih ada lagi yang mau berpendapat? Atau mungkin melihat dari aspek lain? Tidak ada salahnya kita menyimpan produk. Jadi, tidak ada salahnya juga kita menyimpan produk mentah. Pertanyaannya adalah, kapan kita menyimpan produk mentah lebih banyak dari produk jadi? Kapan kita menyimpan produk jadi lebih banyak daripada bahan mentah? Salah satunya adalah, kalau kita di industri selalu dicekokin dengan service level ke customer itu harus bagus. Itu salah satu indikator yang harus kita jaga. Terutama balik lagi di company yang saya join adalah kita B2B product. Agreement-nya jelas, jangan sampai proses di customer terimbas. Nah, kapasitas produksi. Saya akan mulai dengan kapasitas produksi itu kan tertentu ya, fix. Saya punya mesin dengan kapasitas sekian ratus ton per hari misalnya seperti itu. Itu kalau misalnya saya mau nambah kapasitas kan perlu waktu dan investment dan segala macam. Jadi ketika utility atau penggunaan atau pemanfaatan dari kapasitas itu masih rendah, saya akan memilih nyimpen raw material lebih banyak daripada finish product. Kenapa? Karena raw material ini kapasitasnya gede, begitu ada order kita langsung bisa merespon, kita langsung bisa memproduksi dengan cepat. Dan saya menyimpan gula, itu bisa jadi produk A, bisa jadi produk B, bisa jadi produk C. Tetapi ketika saya sudah menyimpan finish product, sudah jadi produk tertentu, hanya certain customer, hanya customer tertentu yang membeli produk ini. Jangan-jangan nanti order yang masuk adalah produk lain, itu berisiko. Kalau misalnya saya nyimpan sebagai tepung, dia bisa jadi bakwan, dia bisa jadi pisang goreng, dia bisa jadi tahu isi. Tetapi kalau saya udah nyimpan sebagai tahu isi, ketika saya kehabisan tepung dan orang beli bakwan, gimana? Itu ketika saya masih punya kapasitas produksi yang besar. Jadi saya bisa langsung merespon order. Anytime order datang, langsung bisa saya proses. Tetapi ketika bertumbuh, kapasitas sudah hampir penuh, full, itu saya akan lebih prefer nyimpen finish good yang lebih besar daripada raw material. Karena kalaupun saya nyimpen raw material banyak, itu nggak ada gunanya karena harus antri nih diproduksi. Antriannya banyak. Saya nggak bisa merespon dengan cepat. Itu salah satunya. Atau tadi ada yang menyampaikan bagus tuh, kalau pagi saya nyimpen finish good, tapi kalau udah menjelang sore nih, menjelang habis waktu dagangan, saya mending ngerem, nyimpennya sebagai raw material. Itu benar, itu juga benar. Itu adalah ketika untuk gini, kalau kita bicara coklat, peak season-nya kapan sih? Valentine, Lebaran, Paskah, Natal. Kalau es krim di masa liburan anak sekolah,
Itu coklat untuk es krim coating juga tinggi. Nah, jadi kita harus mengenali produk kita dalam 1 tahun atau dalam 1 periode itu pas tinggi-tingginya kapan, pas rendah-rendahnya kapan gitu. Nah, kita harus bisa memanage dalam 1 tahun, pas lagi rendah, kita nyimpan stok. Jadi ketika pas ordernya banyak, saya nggak kehilangan kesempatan untuk bisa menerima semua order. Jadi ada mainnya di situ juga. Kita akan melihat secara seasonal, seperti kalau tadi secara sederhananya yaitu tadi, oh saya banyaknya orang beli gorengan itu adalah pagi, sama mungkin sore, kalau siang mungkin jarang. Jadi pagi itu pasti akan kejual kan, bikin aja finish good. Jadi orang juga nggak akan nunggu, begitu beli langsung ada. Begitu beli langsung ada. Sampai waktu tertentu kita slowing down gitu kan. Lebih baik nyimpen raw material, akan lebih fleksibel, akan jadi apa tergantung nanti seperti apa. Nanti mungkin menjelang sore kita akan kebut lagi nih, goreng lagi. Di masa-masa orang beli lagi, misalnya seperti itu. Nah itu juga gambaran kalau saya melihat untuk produk saya trennya seperti apa dalam 1 tahun. Saya mungkin bulan-bulan tertentu di Valentine itu biasanya white coklat. Saya sejak Desember Januari saya akan genjot banyak produksi white coklat. Tapi nanti akan slowing down setelah bulan Februari. Saya akan genjot untuk produk-produk untuk cake coating, produk-produk blok yang bisa untuk cookie, cake. Karena persiapan apa? Persiapan lebaran. Saya akan genjot banyak produksi untuk di bulan-bulan Maret April misalnya. Nanti setelah lebaran stop dulu. Kita mending nyimpen material. Karena apa? Kita lihat di customer kita pasarannya seperti apa, baik atau enggak dan seterusnya. Jadi kapan kita menyimpan stok finish good, kapan kita menyimpan stok material itu tergantung. Oh ya, saya lupa next slide Pak Sigit. Kebablasan ngobrol jadi selain kapasitas, ini juga ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Kebijakan company kita pakai sistem push atau pull. Constraint-nya di mana? Kalau misalnya di kita, karena kita itu tailor-made, special recipe untuk setiap customer punya resep coklat yang berbeda-beda, constraint-nya adalah di order customer. Jadi kita akan modelnya adalah pull system, narik. Ada order, baru kita produksi. Atau biasa disebut juga make to order. Tapi kalau untuk produk-produk retail, biasanya dia akan penuhi market dulu. Jangan sampai Alfamart, Indomart, atau whatever itu adalah kosong. Isi semua rak supaya nggak kehilangan kesempatan. Itu mereka pakai sistem make to stock. Ketika make to stock artinya mereka lebih memilih menyimpan finish product daripada raw material. Karena mereka nggak mau kehilangan kesempatan. Dan produk mereka yang memang udah tertentu itu aja, udah ada branding dan segala macamnya. Kemudian kita juga harus membandingkan antara lead time order sama batch processing time. Batch processing time adalah waktu proses, waktu kita memproses. Misalnya kalau dulu saya kerja praktek di bir Bintang, itu memproses fermentasi perlu waktu berapa ya, aku lupa, 14 hari atau berapa gitu, atau 28 hari gitu. Dia ada waktu fermentasi sekian hari, tetapi untuk ngedatengin gula cuman butuh 2 hari mungkin. Jadi dia nggak akan nyetok di materialnya, karena material akan cepet kok datangnya, ngapain nyetok banyak-banyak, dibandingkan waktu proses dia yang panjang. Jadi juga tergantung tipe produk kita, tipe bisnis kita juga gitu. Jadi ini juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, apakah kita mau nyimpen stoknya sebagai raw material atau sebagai finish product. Kalau refer ke pertanyaan yang kalau misalnya raw materialnya itu tersedia 50% lebih banyak, apakah outputnya lebih banyak? Tergantung kebijakan kita kalau jawaban saya. Kalau untuk di company saya, ketersediaan material tidak akan mempengaruhi output. Karena kita akan menentukan output dulu, baru kita akan
mencoba provide materialnya. Constraint-nya ada di demand customer-nya. Itu kalau di bisnis tipe company saya. Tetapi masing-masing itu punya tipe yang berbeda-beda. Nggak bisa disamaratakan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini mengingatkan saya pada bahasan beberapa waktu yang lalu, beberapa teman kan perlu membuat satu skenario. Jadi, apakah kalau 50% bahan mentah saya meningkat, apakah produksi apakah akan ditingkatkan 50%? Nah, yang menarik itu mungkin masing-masing perlu membuat satu skenario atau batasan ya dalam kita menyelesaikan pertanyaan itu ataupun bersimulasi dengan pertanyaan tersebut. Nah, mungkin tadi Bu Uni atau Mbak Uni sudah memberikan batasan. Kalau di dalam konteksnya bisnisnya Mbak Uni kan batasnya adalah tidak dipengaruhi karena itu tergantung pada demand yang ada di dalam pasar. Tangkapan saya demikian. Iya. Tapi mungkin juga berbeda dengan jenis bisnis yang lain ya Bu Uni. Iya, betul. Nah, mungkin ini teman-teman yang memiliki memiliki satu desain pabrik dengan produk yang sifatnya mungkin berbeda ini bisa menyampaikan pendapat ini. Betul. Kita harus tentukan constraint-nya di mana. Aku nggak ngerti nih teman-teman mengenal teori of constraint nggak, Eliyahu Goldratt? Itu bagus banget kalau kita mau menyusun untuk synchronize proses. Itu buku karangan Eliyahu Goldratt, bentuknya seperti novel. Itu bicara tentang teori of constraint. Itu lucu, dia cerita tentang dia mendampingi anaknya mendaki gunung dan segala macam. Kalau punya buku, kalau dapat bukunya coba baca deh, itu bagus banget. Jadi kita mau pakai push atau pull, kita mau mendorong salesnya, nih ada produk, lu jualan gitu kan, harus habis, itu push system. Jadi begitu ada material ya tetap langsung diproses, harus kejual. Constraint-nya ada di material. Tetapi kalau yang di bisnis yang saya geluti sekarang, constraint-nya adalah di demand-nya. Itu yang harus dipenuhi, tetapi kita nggak mau produksi berlebih. Nah, coba kalau teman-teman ada pengalaman sharing tempatnya yang tadi disimulasikan atau company yang coba dievaluasi, mungkin bisa sharing di sini. Kita bisa bahas bareng apakah mau taruh constraint di mana atau mau pakai sistem apa. Oh, ada yang raise hand. Ada yang raise hand. Ya, silahkan. Oke, selamat siang Ibu dan Bapak dan teman-teman semua. Itu Bu, saya mau memastikan aja, kan saya juga kebetulan alhamdulillah dapat yang nomor 8 kan Bapak kemarin. Soal nomor 8 yang meningkatkan apabila bahan mentah meningkat 50%, apakah laju produksi juga dapat ditingkatkan menjadi 50% seperti itu. Nah, tapi kemarin saya mengasumsikannya kebalik, Bu. Manggil Ibu apa Kakak nih? Pak Adek juga boleh. Itu kan jadi saya kemarin mengasumsikannya kebalik. Jadi kayak gimana ya? Saya melihat peluang dulu yang ada di pasar. Jadi kan kemarin saya membandingkan antara kesiapan pasar sama laju produksi saya terlebih dahulu. Di bisnis saya. Nah, itu ternyata saya mengambil scope itu masih 20% dari pangsa pasar saya. Yang kemarin saya ambil itu dari Z Generation di Pulau Jawa, itu ternyata masih cukup untuk menyerap ketersediaan produk saya di pasar gitu. Nah, apabila akhirnya saya memanfaatkan opportunity tersebut untuk ekspansi, apakah bisa dijadikan sebagai salah satu sudut pandang yang benar ya Kak gitu. Boleh tahu produknya apa? Saya produknya itu sih Bu, smoothies instan, smooth easy. Jadi kayak smoothies bubuk gitu Bu, nanti tinggal diseduh sama air gitu. Oke, itu marketnya masih besar ya? Itu marketnya sasarannya buat ke kalangan remaja sampai dewasa umur sekitar 40 tahunan gitu Bu. Maksudnya kayak ada kompetitor nggak? Kompetitornya banyak nggak? Kompetitor kemarin waktu dicari itu kalau di Indonesia masih ada satu Bu, dan itu gak banyak di pasaran. Kalau dicari kayak semacam mohon maaf sebut merek kayak di Indomaret atau Alfamart itu belum ada Bu.
Oke, jadi distribusinya masih terbatas di area tertentu gitu ya? Iya. Namanya siapa ini? Kalau boleh tahu, sebentar sebelum lupa. Rizky Alifiansyah, Pak. Oh, Rizky, oke. Terima Oke. kasih. Kalau pendapat saya ya, sorry, ini kita sharing ya, saya belum tentu benar ya, saya juga nggak pede nih. Cuman menurut saya begini, ketika ada market di mana kompetitornya nggak ada, atau gini deh, indikator paling gampang, ketika jualan selalu habis nggak? Ketika jualan selalu habis, artinya constraint-nya ada di proses produksinya, bukan di marketnya, bukan di customer-nya. Nah, di titik itu boleh, berarti semua resources kita, begitu kita punya raw material langsung aja produksi, karena selalu habis terserap. Tetapi ketika kita jualan masih ada sisa, artinya harus hati-hati. Ketika kita memproduksi lebih besar, apa iya market masih bisa serap? Salah satu contoh kalau misalnya raw materialnya besar itu langsung cepat itu misalnya produk-produk yang banyak dicari, produk-produk yang langka, kayak tempo hari ribut masalah apa ya? Apa tuh yang akar apa yang dari Kalimantan yang untuk mengobati kanker atau apa itu? Nah, itu kan begitu barang ada, langsung ada yang beli. Begitu ada, langsung ada yang beli. Nah, itu ketika kamu bisa provide raw material jauh lebih banyak, ya output akan lebih banyak. Output di sini asumsi saya yang nggak cuma sebagai finish product ya, tapi yang bisa diterima pasar, yang udah bisa terjual. Itu boleh, tetapi ketika raw material tersedia lebih banyak, hasil produksi banyak tapi tidak bisa diterima pasar, kan itu hanya jadi waste nantinya. Itu bukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan produksi meskipun raw materialnya berlimpah. Karena kalau yang saya pahami selama ini, constraint itu seharusnya itu ada di market. Jadi apapun yang kita jual, itu pasti akan keserap. Oke Bu, terima kasih Bu. Nah, tapi kalau misalnya awalnya sebelumnya kan itu kan kemarin asumsinya setelah pabrik berjalan selama 7 tahun mungkin. Kalau di punya saya pabrik setelah berjalan selama 7 tahun. Nah itu asumsi saya kemarin keterserapan pasar itu kayak barang produk kita udah dikenal di pasar dan kayak banyak orang yang suka dan banyak, maksudnya keterserapan pasarnya itu even bisa 90% ke atas gitu Bu. Kami nggak bilang sampai 100%, soalnya kan ada berbagai kejadian yang dijalankan Bu. Maksudnya kayak dari pabrik menuju customer kan ada banyak hal yang terjadi. Jadi kemungkinan keterserapan 100% itu kayak agak impossible gitu. Nah, kalau misalnya batas kira-kira keterserapan pasar seberapa sih Bu biar bisa kita kayak ancang-ancang buat bisa expand ke depan itu kayak gimana gitu? Ya itu tadi, kadang-kadang untuk saya aktual di lapangan ya, sampai titik tertentu kita tuh sampai kewalahan terhadap order gitu. Jadi memang kita sengaja menempatkan constraint itu ada di customer. Jadi kayak misalnya saya ada factory di dulu tuh ketika saya join itu saya nggak boleh sebut jumlah ya, tetapi bayangkan saja begini. Misalnya ketika saya join pertama itu dalam 1 tahun 1000 ton. Untuk hari ini itu 1.300 ton per bulan. Jadi kebayang dong peningkatannya berapa kali lipat. Yang dulu setahun, sekarang 1 bulan aja lebih besar dari waktu join. Nah, perjalanan dari waktu saya pertama join itu pabriknya kecil, waktu itu masih di BIC di Purwakarta. Kemudian sempat kita itu sampai kewalahan. Main mesinnya itu udah running 100% dan kita tambah support tools dan segala macam sehingga outputnya lebih besar sementara kita ekspansi. Jadi ketika kita ekspansi itu beberapa potensial customer udah di tangan gitu loh. Memang kita tahu ini pasti akan kita dapat, order sudah ada di depan mata, cuman kita belum bisa handle gitu.
Nah, kecuali kalau dalam kasus kamu misalnya gini, melihat bahwa oh selama ini 90-95% terserap market. Jangan hanya berdiri di current market kemudian meningkatkan produksi, tetapi juga oh kalau misalnya di Jogja aja misalnya ya, ini saya laku keras nih. Saya akan coba di Solo misalnya, naikin produksi. Jadi tetap ada apa ya, ada action tertentu untuk membuka peluang market. Sepanjang kamu belum 100% barang kamu terserap market, berarti kamu harus expand market sebelum kamu meningkatkan produksi. Oh, oke Bu, terima kasih Bu atas insight-nya. Sama-sama. Boleh tanya lagi nggak Bu? Maksudnya Boleh. boleh minta tolong Ibu sharing dikit gitu. Tadi saya agak tertarik di bidang bagian expand-expandnya gitu Bu. Tadi kan Ibu kan bilang kalau di industri lama Ibu ya Bu, itu expand-nya bareng sama kapasitas alatnya udah 100% dengan ditunjang beberapa tools yang udah di-improve gitu kan juga Bu. Nah, itu kalau menurut Ibu tahapan-tahapan kita untuk expand itu gimana sih Bu yang baik? Soalnya kan nggak mungkin langsung jor-joran kayak langsung beli alat, langsung sekalian nambah shift apa langsung kayak gimana. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Ibu aja deh, itu biasanya tahapan expand itu in real life itu kayak gimana sih kalau dari pengalamannya Ibu? Paling enggak yang dulu kita kebetulan punya sister company sih, jadi juga akan sedikit terbantu. Jadi ketika kita sudah tahu nih prediksinya, karena kita memang memprediksikan setiap 5 tahun itu penjualan double atau kenaikan setiap. Kamu sudah ada bayangan akan dijual kemana. Kamu nggak mungkin menjual di area yang sama dan kamu expect orang beli 2 kali lipat misalnya seperti itu. Nangkap nggak? Nggak tahu. Menjawab pertanyaan nggak? Seperti kita juga ada ekspansi misalnya ke area timur. Kita ada plan di Pasuruan tahun 2013. Kita ada set plan di Jawa Timur karena selama ini kita punya customer di Jawa Timur. Dan kita pengen service level kita ke customer lebih baik, lebih cepat. Nggak usah nunggu dikirim dari Kerawang nih, harus pakai truk ke sana perlu waktu 2 hari gitu. Apalagi dulu belum ada tol, bisa sampai 3 hari. Nah, kita untuk melayani area timur, Bali dan segala macam, kita misalnya set di sana gitu. Jadi ketika kita ekspansi ke sana, kita juga udah punya modal customer gitu loh, nggak yang baru nanti cari-cari gitu. Atau dulu ketika kita pernah ada di Kerawang isu union, serikat, kita juga ada ngeset pabrik di Thailand misalnya untuk backup. Karena kita juga ada ekspor juga. Jadi ketika ada problem di sini, kita bisa disuplai dari yang Thailand misalnya. Tetapi untuk modal jalannya yang Thailand, kita udah punya bayangan nih customer yang akan disuplai dari sana mana gitu. Jadi jangan sediakan barangnya dulu baru dijual, tapi kita udah harus market research dulu gitu loh. Potensial customer kita seperti apa. Apakah menjawab, Rizky? Untuk Aristia boleh di chat kalau memang nggak bisa langsung. Oh iya Bu, udah sangat menjawab Bu. Terima kasih Bu Clara. Sama-sama. Oke. Apakah kita ke next atau masih ada pertanyaan di sini? Kita lanjut boleh? Next, ya. Kita lanjut Mbak Umi mungkin. Oke. Next-nya Pak. Sudah gerak belum ya? Sebentar. Hah? Ini sudah gerak belum nih? Sudah? Belum. Continuity of supply. Ya. Nah, ini mungkin nanti di endingnya nanti akan menjawab pertanyaan yang tadi Stefani ya. Saya masih ada utang sama Stefani. Tentang substitusi produk. Tetapi sebelum ke substitusi produk, saya pengen kita do something dulu gitu loh sebelum sampai ke sana karena itu efeknya tuh panjang kalau kita udah ke substitusi produk. Nah, untuk di 2 pertama itu kita ketika mau memulai bisnis kita harus merancang dulu untuk bahan
proses kita itu kita mau bikin atau mau beli. Itu karena ada alasan untuk supply-nya, mungkin dari sisi security-nya, mungkin dari sisi continuity-nya, mungkin dari sisi kerahasiaan. Kayak misalnya saya ada isu, misalnya saya bikin coklat dengan almond misalnya. Itu ketika saya beli, nggak cuma almond lah ya, nut kacang-kacangan gitu, itu selalu ada resiko secara mikrobiologi. Selama penyimpanan itu high risk banget. Atau memilih dari supplier untuk yang mikronya bagus itu relatif susah. Nah, ada pertimbangan kenapa kita nggak crush sendiri. Kita beli yang almond utuh, kemudian kita crush sendiri, baru itu kita campur ke coklat. Daripada kita beli misalnya udah yang bentuk bubuk atau bentuk pecahan gitu. Ini juga salah satu pertimbangan juga. Atau misalnya karena MOQ-nya, entah terlalu besar, entah terlalu kecil, itu kita harus putuskan di awal apakah kita mau buat sendiri atau kita mau beli. Seperti di kita itu pernah, waktu itu kita ada project untuk salah satu ice cream lumayan gede lah untuk di Indonesia. Karena kita pengen secure bahwa ini nggak akan di-copy oleh orang lain, biasanya kita itu membeli cocoa mash dari company, dari cocoa grinder. Tetapi kebetulan kita punya sister company yang punya proses tersebut, kita bikin sendiri. Jadi memang dari roasting bean-nya kita udah tentukan mau mild, mau dan segala macamnya, kita memang ada resep sendiri dari sejak itu raw material. Itu satu hal. Kemudian yang berikutnya adalah quality. Produk kita itu adalah produk-produk standar atau produk spesial. Misalnya mau pakai minyak goreng atau mau pakai CBS, cocoa butter substitute. Itu udah beda. Kalau untuk produk specialty fat, itu kan berarti kita akan sadari bahwa kita akan tergantung ke supplier tertentu. Tetapi kalau yang kita pakai adalah produk-produk komoditi, itu kita tidak akan tergantung pada supplier tertentu. Jadi nanti agreement-nya, dealing-nya, making contract-nya itu akan berbeda treatment-nya. Atau misalnya produk kita itu ada origin tertentu, misalnya sekarang di pasaran banyak banget coklat-coklat yang mempromosikan origin dari cocoa bean-nya. Ini coklat dari Afrika loh, ini dari Ghana bean loh. Ini dari Ivory Coast loh. Gitu. Tapi juga sebenarnya kita itu ada yang dari Jember, itu bagus banget cocoa bean-nya, tetapi yield-nya rendah. Itu juga banyak dipromosikan. Atau cocoa bean origin Bali misalnya seperti itu. Nah, ketika kita memang udah menetapkan origin tertentu, berarti kita harus sadari bahwa kita akan tergantung dari source di area tertentu itu. Nah, untuk menjamin continuity supply, seperti apa? Itu bisa dipakai dengan apakah kita mau pakai kontrak, itu nanti yang tadi how-nya, apakah kita mau pakai blanket order, atau kita mau bidding, kita perang harga nih, aku mau beli harga lebih mahal deh supaya aku dapat material tertentu. Gitu. Atau kita bikin kontrak jangka panjang bahwa semua hasilnya dia akan kita beli, misalnya seperti itu. Itu sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk menjamin continuity supply dulu. Jangan sampai kita nggak dapat barang lah, kasarnya seperti itu. Apakah kita bisa pakai single supplier atau mau multiple supplier? Ada plus minusnya juga. Kalau single supplier kita akan lebih dekat. Kita akan punya agreement tertentu. Tetapi kalau multiple supplier biasanya istilahnya hubungannya kayak cuman jual putus gitu. Ya, namanya diduakan, ditigakan, itu kan mungkin beda ya hubungannya. Beda dengan kalau yang memang ini sama-sama sadari bahwa ini single supplier loh. Gitu. Kemudian ketika memang semua sudah kita lakukan, tetapi ada dalam satu titik barang itu nggak ada, baru kita berpikir ke substitute produk. Tetapi sebelumnya banyak hal yang harus kita lakukan dalam sehari-hari untuk memastikan continuity supply itu. Termasuk misalnya tadi barang yang bersifat seasonal,
Kalau pas bulan-bulan tertentu susah, nah itu kan bisa diakalin dengan apakah numpuk stok, apakah bikin kontrak, disimpan di supplier dulu, atau apapun itu gitu. Apakah kita harus dengan single supplier atau multiple supplier, misalnya seperti itu. Karena seperti misalnya nih, saya beli minyak goreng. Saya pakai supplier nggak cuma satu. Tetapi saya juga mau jaga level saya rendah. Jadi saya cuman lead time order saya cuma 1 hari. Jadi kalau misalnya saya habis, saya telepon, besok dia udah datang. Kalau nggak bisa, saya ada supplier yang lain lagi. Jadi selalu ada backup plan juga. Dengan lead time pendek, saya dapat inventory rendah, tetapi saya juga dapat jaminan supply karena saya nggak cuma pakai satu supplier misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan sebelum pada akhirnya kita sampai pada titik itu, cari produk pengganti. Sebelum kita bicara produk pengganti, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena balik lagi ke objektif yang pertama yang kita bahas di page pertama tadi, bahwa kita itu harus provide uninterrupted supply. Jadi bagaimana caranya supaya proses itu nggak terputus? Enggak? Oke. Mungkin pada tertariknya di substitute product. Next slide, Pak. Tolong. Oke. Substitute product. Ini sebenarnya kalau kita sudah sampai pada penggantian produk, ini sudah melalui proses yang sangat panjang. Tidak mudah kita mengganti produk. Dan ini benar-benar alasannya harus jelas. Karena saya nggak bisa bekerja sendiri, saya harus bekerja sama dengan orang R&D, saya harus bekerja sama dengan orang produksi. Kenapa R&D? Karena R&D yang paling tahu produk itu karakternya seperti apa, baik karakter raw material, prosesnya nanti seperti apa, dan finish product yang dihasilkan nantinya akan seperti apa. Jadi akan banyak merepotkan teman-teman di R&D. Dan demikian juga untuk teman-teman di produksi. Produknya itu secara proses akan bisa di-treatment atau di-handle dengan sama nggak dengan produk yang digantikan? Atau harus ada modifikasi proses, harus ada modifikasi alat mungkin untuk membantu, atau mungkin untuk screening di awal misalnya. Saya ada pengalaman ya, kita bicara gula. Gula itu kan umum ya, mau produksi siapapun ya gula manis. R1, R2, kita udah tetapkan oke pakai R1 misalnya seperti itu. Tetapi ternyata kadang kita itu menemukan permintaan customer tuh suka ajaib. Kita kan resep yang penting tingkat kemanisannya, nutrition fact-nya sama, viskositasnya sama, adalah parameter-parameter yang kita udah agree sama-sama gitu. Saya ada supply itu powder mix. Jadi tinggal diseduh dengan air panas itu bisa jadi hot chocolate atau dikasih es jadi es coklat gitu. Dan dia ini dijual di outlet-outlet. Dia punya outlet banyak. Ternyata untuk di outlet di customer kita itu dia itu nggak ditimbang. Tetapi dia itu pakai scoop, pakai kayak sendok lah gitu. Jadi untuk menakarnya dia itu pakai scoop. Dan ketika pakai scoop, ternyata ukuran granul dari si gula ini akan jadi problem besar ketika nggak konsisten. Sedangkan ketika kita ke supplier gula kita, itu sangat jarang kita menetapkan range yang strict untuk ukuran granul, karena optionnya adalah kita kalau bikin coklat yang batang, coklat chips dan segala macam, itu akan kita grinding lagi, akan kita hancurkan lagi. Jadi berapapun ukuran granulanya dia juga nggak akan masalah bagi kita gitu. Yang penting tingkat kemanisannya justru itu berapa besar, itu yang lebih penting. Kritikalnya adalah di sana. Atau mikro.
Tetapi selama ini ukuran granula nggak pernah masalah. Tapi dengan kita punya customer yang dia pakai scoop itu kalau kita grinding gulanya, istilahnya jadi apa ya? Jadi secara volume lebih kempes lah, karena kan apa namanya bulk density-nya beda kan. Nah, ini juga ternyata bisa jadi sesuatu yang harusnya itu barang umum bisa jadi spesifik gitu loh. Dan ini nggak bisa digantikan. Nggak bisa dengan gampang digantikan misalnya dengan entah multi-sort, entah apa, misalnya gula nggak ada, misalnya seperti itu. Karena ternyata selain tingkat kemanisan, bulk density-nya juga ternyata juga jadi hal yang kritikal. Nah, ketika kita mau bicara substitute produk, kita harus tahu benar produk yang akan kita gantikan itu spesifikasinya seperti apa. Baik itu secara chemical, fisik, maupun mikrobiologinya. Dan sekarang karena di kita sih kita nggak perlu mention nutrition fact, tetapi di customer kita untuk yang retail product, peraturan BPOM itu kan harus mencantumkan nutrition fact. Jadi ketika digantikan dengan produk lain, dia harus punya nutrition fact yang sama. Kalau enggak, berarti dia harus mengganti packagingnya, dan mengganti packaging itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang ada izinnya, baik dari sisi fisiknya juga, ke supplier packaging, ganti roll, cetak, apa segala macam, ribet deh pokoknya untuk ganti packaging. Belum lagi masalah klaim dan labeling. Secara teori misalnya, untuk yang namanya susu, itu sekarang banyak milk replacer. Jadi biasanya dia itu minyak susunya digantikan dengan minyak sayur. Jadi kalau dari sisi apa namanya, taste mungkin ada sedikit perbedaan tapi masih acceptable. Dari sisi ini sama, tetapi secara klaim nggak boleh. Secara labeling itu nggak boleh disebut dairy product misalnya, tapi harus disebutnya sebagai filler. Milk replacer tidak bisa diklaim sebagai apa namanya, dairy product. Nah, ini kan pertimbangannya panjang, nanti lebih ke arah image customer seperti apa. Oh, ini cuman filler doang nih, bukan dairy product, bukan susu misalnya seperti itu. Itu nanti urusannya ke image, branding, itu panjang. Kemudian dari sisi handlingnya, dulu pernah tahun berapa cocoa powder itu harganya tinggi, sehingga beberapa cocoa grinder itu membuat satu produk, dia selain cocoa bean-nya, selain nib dari bean, dia juga memasukkan sekian persen cocoa shell atau kulitnya. Nah, ini secara kasat mata mungkin nggak begitu kelihatan, tetapi ketika masuk ke proses di kita, itu akan mempengaruhi roll. Jadi ketika kita bikin coklat itu dia akan masuk ke 5 roll, jadi 2 silinder, 5 silinder 5 roll, dia berputar untuk menggerus, menghaluskan. Di dalamnya itu dikasih dengan tekanan steam, jadi dia akan melukai dari 5 roll itu cocoa shell-nya. Meskipun kalau kita bicara misalnya di lab cuma diseduh secara ini kurang lebih sama, nutrition fact kurang lebih sama. Tetapi untuk proses di mesinnya ternyata ada efeknya. Ini juga harus kita pertimbangkan juga. Atau misalnya cocoa butter. Cocoa butter dulu tahun berapa itu pernah harganya sampai $6. Ada beberapa fat and oil company itu dia create yang namanya CBE, cocoa butter equivalent. Dia bisa dibikin dari sunflower atau dari sea butter. Paling enggak untuk mereka itu mencoba mengcopy apa namanya, POP, palmitic oleic palmitic, rantai karbonnya. Saya sorry untuk teorinya nggak begitu ngerti lah. Tetapi mereka udah sampai sejauh itu untuk mendapatkan mouthfeel yang sama. Mouthfeel coklat yang bagus itu adalah ini masih bentuk batang, begitu masuk mulut, kena suhu tubuh kita, dia langsung melt, dan meltnya itu tajam. Kalau dibikin grafik itu kenaikan suhu itu dia tadinya datar, langsung set, total solidnya langsung turun gitu. Jadi begitu kena ini langsung lumer gitu. Nah itu coklat yang bagus itu kayak gitu. Nah
Yang membuat seperti itu yang banyak berperan kan adalah minyaknya kalau dalam coklat. Baik itu kalau untuk produk coverture adalah cocoa butter, kalau untuk produk-produk kompon ya minyak-minyak lain yang dipakai sebagai pengganti. Nah, CBE ini itu harganya lebih murah, hampir separuhnya waktu itu. Tetapi balik lagi, masalah klaim juga nggak bisa diklaim sebagai cocoa butter. Meskipun dia sudah mengcopy karakter dari profilnya si cocoa butter itu. Untuk dapat mouthfeel-nya udah dapat. Tetapi secara klaim untuk labeling nggak bisa. Jadi tetap harus berkompromi. Kita nggak bisa istilahnya menjual seakan-akan produk yang sama tetapi ingredientnya diganti tanpa ada kompromi, itu saya rasa hampir sulit gitu. Karena kita belum lagi nanti tadi proses kita udah bicara ada beberapa yang juga akan berpengaruh ke mesin yang digunakan. Belum lagi masalah cost, secara harga, secara ketersediaan, handling di penyimpanan. Jadi sebenarnya kalau udah sampai ke substitute produk ini kayaknya udah mentok yang PR-nya purchasing tuh harus diberesin dulu sebelum kita sampai ke substitute produk. Gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tadi yang Stefani tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa. Ada pertanyaan juga tambahan di Ramadan Nyata ini Bu, selain Stefani. Oke, coba aku jawab dulu yang Ramadan ya. Untuk supply produk dari single supplier yang biasanya untuk pengiriman lancar, namun secara eksidental tiba-tiba barang supply tersebut tersendat dalam proses pengiriman berapa hari, bagaimana strategi untuk mengatasi masalah tersebut? Single supplier, kemudian dia tersendat. Nah, balik lagi, barangnya apa dulu? Single supplier, tapi barangnya itu spesifik atau enggak? Dia banyak digunakan oleh resep lain atau enggak? Dalam hal ini ya, di saya ya. Meskipun single supplier, kalau barang itu produk general atau banyak dipakai dalam resep, itu seharusnya sudah diantisipasi dengan stok atau inventory. Tapi kalau memang udah mentok, jujur kalau untuk di saya akan komunikasikan ke supplier komunikasi, ke customer juga akan komunikasi. Kalau misalnya flavor itu kan sebenarnya nggak akan ngefek banget ke karakteristik produk, tetapi lebih ke arah flavor. Itu biasanya kita akan bicara ke customer. Saya ada kesulitan supply, secara karakter produk untuk aplikasi dan penggunaan tidak akan bermasalah, tetapi secara taste mungkin akan bermasalah. Mungkin pilihan akan ada di customer, apakah oke? Secara persentase flavor dikurangin, tetapi secara produk dia masih bisa berjalan, misalnya seperti itu. Tetapi kita harus open, karena customer kita adalah industri, mereka punya QC, mereka bisa mengevaluasi produk, apakah sesuai spek atau enggak. Beda kalau misalnya kita punya customer adalah produk retail. Teman-teman pernah ngerasain nggak untuk brand tertentu atau produk tertentu dulu rasanya seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, aku nggak ngerti itu apakah memang kelebihan atau keuntungan mereka. Jadi untuk produk-produk retail mereka akan lebih punya keleluasaan untuk mengganti produk, untuk mengganti spek. Meskipun mungkin mereka akan jujur ya, di nutrition fact-nya diganti atau informasinya juga diganti, kita sebagai consumer dengan brand yang sama jarang kita akan membandingkan, oh dulu nutrition fact-nya seperti ini, hari ini nutrition fact-nya seperti ini. Tetapi produsen seperti ini nggak bisa dituntut karena dia bilang, saya kan nggak bohong, saya sudah mencantumkan nutrition fact-nya seperti ini. Meskipun dia berubah. Nah, tapi kalau untuk saya industri, customer saya industri, saya banyak berkomunikasi dengan customer ketika ada kesulitan supply. Ketika memang ini force major, tidak bisa dihindari, kita bisa jelaskan, memang kita sudah mencoba mengantisipasi tetapi ini out of control, ya biasanya kita komunikasi ke customer akan mengerti. Tetapi kalau keseringan ya itu berarti performance kita nggak bagus, dia akan cari alternatif lain gitu, kita kan kehilangan customer. Tetapi kalau untuk kita biasa komunikasikan ke customer kalau memang itu ngefek ke produk. Apakah menjawab untuk Ramadan Hadinata? Baik Bu, terima kasih jawabannya. Betul.
Oke, kalau tadi pertanyaannya Stefani, apakah akan mempertimbangkan untuk membuat perkebunan sendiri? Kalau kita bicara coklat, enggak, itu industri yang sangat jauh. Jadi perkebunan coklat itu sendiri, kemudian ada cocoa grinder, itu yang mengubah dari cocoa bean menjadi cocoa powder, cocoa butter, dan cocoa mash. Dan industri saya adalah yang menggunakan cocoa mash, cocoa butter, and cocoa powder menjadi produk coklat. Jadi udah melewati cocoa grinder, saya nggak mungkin saya punya kebun sendiri. Kalau dalam hal ini coklat ya, itu udah area yang berbeda. Tetapi mungkin akan bikin source yang lain. Misalnya saya biasa pakai Ghana, mungkin kita akan mau pakai cocoa bean dari Peru, dari Papua, Nugini, atau dari mana, itu masih dimungkinkan. Oh, ini kita perlu lanjut lagi. Tinggal satu slide lagi sebagai pamungkas. Kebetulan waktunya juga pas. Karena waktunya udah habis ya, oke. Yang terakhir sebenarnya itu menjawab pertanyaan mengenai proyeksi kebutuhan 15 tahun yang akan datang kalau nggak salah ya. Nah, jujur kalau misalnya untuk proyeksi 15 tahun ke depan itu kita sebagai company, single company gitu, kita nggak bisa melakukan proyeksi itu sendiri, tetapi kita sebagai komunitas, sebagai sesama pengguna koko, itu kita biasa ada konferensi, kita biasa saling bertukar informasi mengenai output dari farmer, dari petani, kira-kira hasilnya seperti apa, itu per quarter biasanya ada reportnya. Kita juga akan melihat tren output dunia itu seperti apa secara global. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencoba menjaga supaya coklat ini akan selalu ada. Karena kalau coklat nggak ada, nggak bisa digantikan yang lain. Kalau ganti kopi, ya namanya kopi, ganti yang lain gitu. Jadi coklat ini nggak akan tergantikan. Minyak kita masih bisa sebagai ini, susu masih bisa. Tetapi kalau coklat, karena kita produk coklat, yang nggak bisa digantikan. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya ini tetap berjalan. Coklat ini itu sebenarnya pohon yang cukup manja, banyak penyakitnya. Tetapi dan biasanya tragisnya yang biasa memproduksi petani coklat itu miskin karena biasanya di area-area yang terpencil. Kayak di Indonesia itu dulu negara penghasil cocoa bean nomor 3 di dunia setelah Ivory Coast dan Ghana. Tapi sekarang kita udah nomor 5. Karena banyak yang berpindah jadi bertani sawit. Karena sawit lebih menguntungkan, lebih gampang perawatannya, nggak rewel. Nah, sekarang ini di Sumatera hampir nggak ada petani koko. Kenapa? Karena kalau koko itu bean-nya bisa disimpan. Difermentasi justru dia aromanya makin bagus sebelum di grinding. Tetapi kalau sawit itu begitu dia dipanen, dia harus langsung di-crush, harus langsung di-grinding, harus langsung diperes. Kalau enggak dia FFA-nya akan langsung naik dan itu enggak bagus, akan makin cepat tengik gitu kan. Nah, jadi ketika ada pembangunan di Sumatera, mereka punya akses jalan dan segala macam, mereka convert ke sawit yang lebih menguntungkan. Sekarang yang masih banyak petani koko itu adalah di Sulawesi. Nah, dengan perkembangan zaman, takutnya juga di Pantai Gading, di Ghana juga generasi berikutnya udah nggak mau lagi jadi petani. Profesi petani nggak keren gitu kan. Banyak orang yang lebih pengen jadi pegawai dan segala macam. Nah, ini yang kita adakan program sustainability. Jadi kita fokus bagaimana kita bisa provide kebutuhan kita tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu loh. Nah, ini ada 3 pilar, ekonomi, sosial, sama lingkungan. Ada beberapa yang bisa sertifikasi itu seperti UTS, RFA, Rainforest, terus ada beberapa banyak yang lain di Afrika banyak, dan Cocoa Grinder juga biasanya dia akan bikin program sendiri. Kita sebagai pengguna akan membayar premium. Premiumnya ini akan diberikan ke petani untuk biasanya
Bagaimana meningkatkan yield dari pohon koko yang biasanya 1 hektarnya dapat sekian kilo, gimana supaya hasilnya lebih banyak. Bagaimana supaya kesejahteraan petani lebih bagus. Bagaimana kasih subsidi beasiswa kepada anak-anaknya. Gimana kasih pelatihan ke petani. Bagaimana supaya nggak ada pembukaan hutan lagi yang merusak lingkungan. Itu semua dilakukan supaya petani koko tetap mau menanam koko. Kita coba perbaiki kesejahteraan mereka supaya mereka tetap mau nanam koko dan kita masih bisa dapat kokonya. Nah, ini yang lebih bisa kita lakukan gitu loh untuk bisa menjamin supply ke depannya. Demikian juga kayak misalnya palm oil itu ada RSPO, Roundtable Sustainability of Palm Oil kalau nggak salah. Kemudian kalau gula itu ada Bonsukro dan lain-lain. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai community itu mengupayakan supaya keberlangsungan supply ini bisa kita lakukan bareng-bareng. Makanya meskipun kita sebagai pabrik coklat, kita juga ada concern dari hulu ke hilir. Kita harus bekerja sama. Mungkin poinnya lebih ke arah itu, Pak Sigit, singkatnya. Saya takut udah nggak ngejar waktunya. Masih sedikit ada waktu, Bu Ika. Oke. Ada pertanyaan mungkin terkait sustainability ini? Ini lumayan loh, premiumnya itu sekitar 200 euro per metric ton. Itu yang kita berikan untuk program-program ke petani. Ini untuk menjamin tadi keberlangsungan supply, tapi untuk periode yang lebih jauh. Itu untuk menjawab pertanyaan yang apa? Proyeksi kebutuhan untuk 15 tahun ke depan. Karena kita berharapnya coklat masih akan selalu ada untuk ke depan. Teman-teman, mari kita masih sedikit waktu, 5 menit lagi, boleh ya Bu Uni ya, maksimal ini 5 menit. Saya mau boleh. Ya mohon maaf karena waktu ini mengganggu waktu istirahat ya, karena istirahat biasa dari kantor jam 12 sampai jam 1 kan kita ngambil cukup banyak waktu ini. Enggak lah, saya senang kok ketemu teman-teman di sini, cuman nggak pede. Semoga ini berguna ya. Ini teman-teman, bagaimana Pak? Ada sesuatu yang mau di-sharing atau ditanyakan? Kalau dari kalau dari sisi sisi kami yang di dunia pendidikan, kami juga perlu belajar juga Bu, di hal yang tadi yang Ibu sampaikan, misalnya untuk 15 tahun ke depan itu artinya kan kita tidak hanya sekedar melihat pada ketersediaan bahan mentah, tetapi juga perkembangan ke depan tentang produk-produk dan pemanfaatan produk lain yang itu mungkin jadi peluang juga, sehingga apakah tersedia atau tidak tersedia 15 tahun ke depan itu juga tidak terlepas juga dari kemitraan kalau saya melihat, karena banyak sekali kemitraan industri dengan teman-teman di budidaya ya, itu sebagai salah satu jembatan ya, tadi yang sempat disampaikan Mbak Uni juga itu. Nah, tapi itu konteksnya perkebunan ya. Lalu tadi kalau misalnya itu adalah barang yang sifatnya bukan dari perkebunan, tapi tadi ada yang good finished product sebagai bahan yang merupakan bahan mentah, nah itu mungkin pendekatannya sedikit berbeda ya Bu Uni. Oh ya, kita bisa bikin kontrak jangka panjang. Kadang-kadang kayak misalnya gini, contoh ya, saya kalau misalnya beli gula itu kan fluktuatif. Biasanya saya kontrak itu saya hanya kontrak premiumnya. Jadi dari roast kayak ongkos jahit lah. Jadi untuk convert dari raw sugar ke white sugar itu berapa, itu yang saya kontrak. Dan jaminan supply dari dia. Tetapi untuk final price-nya kita akan mengikuti market price misalnya seperti itu. Itu akan lebih fair. Tetapi dari saya juga saya dapat jaminan supply. Dari supplier dia juga udah ada jaminan, oh barangnya ada yang beli misalnya seperti itu. Tetapi karena adanya fluktuasi harga dan segala macam, untuk fairness kedua belah pihak kita akan mengikuti floating market misalnya seperti itu. Jadi akan sama-sama menguntungkan. Bisa sih, kontrak itu bisa kita pakai untuk mengikat atau untuk agreement. Suaranya putus Bu Uni. Oh, halo? Ya, suaranya sempat putus tadi. Iya, nggak tahu tadi putus di mana. Iya.
Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang tidak terjawab atau kurang tepat dalam menjawab. Terima kasih Bu Uni. Ini saya rasa semua pertanyaan terjawab. Kalau dalam catatan saya ada kurang lebih ini ada berapa ya? 9 penanya ini. Kalau saya cek mulai dari Dio, Viko, yang aktif ya, Sadia, Faisan, Iya, ada Stephanie, beberapa Tiaskar, kali. Felix Rizky, sama Ramadinata ini yang terakhir ini. Nah, tapi saya juga sebenarnya sangat mengharap aktivitas dari keaktifan dari teman-teman yang lain. Namun mungkin apa karena jaringan atau apa ini kok tidak begitu cukup respon atau mungkin terlalu siang ya, saya juga nggak. Tapi jadwalnya memang jadwal kuliah. Kembali lagi Bu Uni, ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ya bahwa pengalaman Mbak Uni ini di dunia kerja khususnya di industri coklat yang selama ini digeluti hampir berapa tahun ya, 99 hingga 20 tahun, ini tahun ke-21 ya? Ke tahun 21 ya, cukup lama. Artinya ini suatu pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kami yang di dunia pendidikan dan bersama dengan teman-teman mahasiswa untuk mulai membuka wawasan dan cakrawala bersama bagaimana sih kenyataan atau praktis di dunia usaha dan dunia industri. Nah, harapan kami ke depan tentunya kami juga ingin suatu saat jika diizinkan, ini teman-teman ini nanti yang angkatan adik-adik ini juga akan melakukan kerja praktek atau magang industri ya istilahnya sekarang. Mungkin kalau ada peluang di Priyabadi ini juga ada suatu kesempatan yang baik bagi mereka untuk belajar secara langsung sehingga gaps atau gap pengetahuan atau transfer teknologi bisa terjembatani jika hal ini bisa dilakukan dalam magang industri. Itu harapan saya secara pribadi Bu Uni sebagai pengampu mata kuliah evaluasi perancangan pabrik yang tanda petik ini menjadi mata kuliah yang kembali akan tidak ditawarkan di semester depan atau di semester selanjutnya. Begitu. Oke. Saya juga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bu, terima kasih. Ini saya mengundang Bu Wikan, Bu Rahma Wikandari. Silahkan Bu Rahma Wikandari. Ini salah satu pengampu juga Ibu Uni, ini Bu Rahma Wikandari. Apakah Bu Rahma Wikandari masih monitor ya? Oke, baik Bu Uni. Tadi sempat kita singgung akan ada games, tapi mungkin karena waktu tidak mencukupi lagi, kita atur dalam bentuk lainnya saja ya Bu Uni ya. Nanti kita diskusikan dari 9 penanya ini, nanti akan kita grade saja siapa yang secara khusus akan mendapatkan surprise dari Bu Uni. Mungkin Bu Uni bisa tampilkan surprise-nya apa ini Bu Uni, saya nggak tahu. Aduh, apa ya? Saya ada itu yang tadi saya ceritain. Mana ya? Yang pernah 1 kilo. Wah, 1 kilo apa itu Bu Uni? Cocoa powder bisa untuk dinikmati sambil belajar, hot coklat. Itu bisa untuk 33 serving. Wow. Baik, terima kasih Bu Uni. Ini wah, ini suatu hal yang menarik ini. Beruntung bagi yang aktif ya, kalau yang tidak aktif tadi ya jangan menyesal kemudian waktu. Kalau di awal mungkin tadi terus kemudian aktif semua Pak Sigit. Sebelumnya sudah Bu, kita sampaikan nanti ada games, ada pertanyaan, silahkan aktif. Jadi ya, semoga bukan karena price-nya, bukan Iya, benar-benar. tapi karena sebuah kebutuhan dan intuisi untuk bertanya dan niat untuk belajar, saya rasa itu. Bu Uni, sekali lagi. Nanti Pak Sigit yang tentukan ya. Iya, siap, saya yang tentukan. Jadi boleh toh yang tentukan saya, jadi ya nanti saya akan menentukan dari 9 orang ini. Ya. Bu Uni, sekali lagi saya izinkan mewakili teman-teman di Fakultas Teknologi Pertanian, khususnya dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Uni membantu kami dalam proses pembelajaran, khususnya pengalaman dari dunia usaha, dunia industri, untuk bersama-sama memberikan pandangan atau insight kepada mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM dalam hal ini khususnya di kuliah evaluasi perancangan pabrik. Kami terima kasih atas itu dan terima kasih atas izin yang diberikan tentunya oleh pimpinan perusahaan Ibu karena ini sifatnya institusional.
Maka kami ucapkan terima kasih juga kepada PT Frey Abadi Indotama yang mengizinkan Ibu untuk menyampaikan paparan atau diskusi bersama adik-adik mahasiswa ini. Dan tentunya dari sisi kami ada ketidaknyamanan atau kekurangan dalam kami berinteraksi, mungkin adik-adik kurang aktif atau sinyal kurang bagus atau beberapa yang sifatnya teknis. Kami menyampaikan mohon maaf dan semoga ke depan tidak kapok ya Bu Uni, nanti kalau suatu saat diundang oleh teman-teman atau universitas bahkan fakultas untuk satu kegiatan pembicara yang lain. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di lain kesempatan. Jaga selalu protokol kesehatan karena kondisi mungkin di Kerawang ataupun di Jakarta masih kondisinya ya sama-sama saling menjaga untuk kebaikan bersama. Sekali lagi itu saya tutup dengan ucapan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Matur nuwun untuk semuanya.